꽃향기만 남기고 갔단다. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ananda Putri, program studi D3 Teknologi Elektromedis Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Apa sih radiasi elektromagnetik itu? Radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik yang juga merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang hampa dan membawa energi lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergantung pada situasi, radiasi elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Pemanfaatannya untuk apa saja? Pemanfaatan radiasi elektromagnetik: gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar X. 1. Gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan juga telepon. Gelombang ini digunakan sebagai pembawaan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang ini dimanfaatkan untuk pesawat radar, diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan, pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut, atau pesawat pada malam hari. 3. Sinar inframerah. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektromagnetik pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Pada bidang kedokteran, radiasi inframerah ini diaplikasikan sebagai terapi medis sebagai penyembuhan penyakit encok dan juga terapi saraf. 4. Cahaya tampak. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya ini, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalamnya listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari, sinar UV dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tumbuhnya untuk menghasilkan vitamin D. Secara khusus sinar ini dapat diaplikasikan untuk membunuh kuman. 6. Sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Rontgen. Sinar X berasal dari elektron-elektron yang terletak di bagian kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 1200 Hz sampai 1025 Hz. Sementara panjang gelombang ini berkisarkan antara 10 sampai 4 nP sampai 0,1 nm. Sinar gamma berasal dari radioaktif nuklir atau atom. Gimana sih sifat radiasi elektromagnetik? Sifat radiasi elektromagnetik. Sifat-sifat elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Spektrum elektromagnetik merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. 2. Kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 menit per second. 3. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 4. Dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, dan polarisasi. 5. Dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. 6. Merupakan gelombang transversal. Radiasi elektromagnetik itu berbahaya nggak sih?
Ada beberapa jenis radiasi elektromagnetik yang dapat berbahaya bagi kita. Anda mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya, tetapi setiap hari. Contoh bahaya radiasi elektromagnetik dapat berupa telepon seluler, saluran listrik, dan transformator. Radiasi gelombang mikro. Paparan jangka panjang untuk jenis radiasi ini dapat menyebabkan katarak melepuh pada kulit, sterilitas, dan efek pendengaran gelombang mikro, yaitu pendengaran dengung atau gelombang mikro. Karena ponsel memancarkan radiasi gelombang mikro, penelitian menunjukkan bahwa itu mempengaruhi bagian otak kita. Inframerah. Inframerah umumnya dipancarkan oleh benda yang dipanaskan. Tingkat emisi inframerah yang tinggi dapat menyebabkan katarak glass blower yang dapat diamati pada tukang las yang tidak menggunakan kacamata berwarna saat bekerja. Sinar X. Paparan radiasi jenis ini dapat merusak atau membunuh sel kita. Tingkatkan resiko terkena kanker. Jenis tertentu seperti melona dan kanker tiroid menyebabkan mutasi dan kerusakan genetik dan bahkan mempengaruhi anak yang belum lahir. Sinar gamma. Karena sinar gamma dapat membunuh organisme, ia membantu mensterilisikan peralatan medis dan menghilangkan bakteri berbahaya dari makanan. Tapi tak perlu dikatakan bahwa sinar gamma dapat merusak atau lebih buruk bunuh sel kita. Studi menunjukkan bahwa sinar gamma dapat membantu mengobati kanker, tetapi mereka juga dapat menyebabkan jenis kanker tertentu. Sekian presentasi dari hasil kerja saya. Terima kasih.